Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diary Bansos. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang sore ini sampai dengan nanti malam terpantau KKS Bank BNI dan juga Bank BRI ramai saldo PKH tahap kedua masuk. Sedangkan untuk Bank Mandiri dan juga Bank BSI masih sebagian kecil KPM yang cair. Kemudian informasi berikutnya, bantuan Rp400.000 selain bantuan PKH ataupun selain bantuan BPNT mulai dicairkan. Kemudian yang kedua, BLT MRP Rp600.000 cair lewat pos atau KKS atau lewat keduanya. Nah, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, simak terus videonya. Jangan skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang bergabung dan baru kenal dengan channel Diary Bansos, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diary Bansos dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diary Bansos ini. Dan silakan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Nah sahabat YouTube, langsung saja informasi pertama yang akan saya sampaikan terkait dengan BLT MRP atau BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000 ini cairnya lewat mana? Karena tidak sedikit KPM yang menanyakan terkait dengan proses pencairannya nanti lewat kartu KKS atau PT Pos Indonesia atau lewat keduanya ya sahabat YouTube. Kita ketahui bersama bahwasanya BLT mitigasi risiko pangan adalah BLT pengganti BLT El Nino yang telah disalurkan di tahun 2023. Dimana ketika proses penyaluran BLT El Nino, cair bantuan tersebut lewat dua mekanisme, ada yang lewat kartu KKS, ada yang lewat PT Pos Indonesia. Para penerimanya bersumber dari data DTKS sebanyak 18,8 juta KPM yang tergolong dari KPM BPNT murni maupun KPM BPNT plus PKH. BLT El Nino sudah selesai karena untuk suasana El Nino atau untuk fenomena El Nino itu sudah berakhir. Nah, ketika El Nino berakhir ada masalah baru terkait dengan kerawanan pangan karena keterlambatan masa panen dan juga musim panen. Akhirnya pemerintah meluncurkan program baru pengganti El Nino, namanya adalah BLT MRP mitigasi risiko pangan yang sasarannya masih sama sebanyak 18,8 juta KPM dan bersumber dari data DTKS dan kemungkinan para penerimanya juga dari program BPNT murni dan juga BPNT plus PKH ya sahabat YouTube. Nah, terkait dengan mekanisme penyalurannya, ini langsung dirapel untuk alokasi 3 bulan Januari, Februari, Maret sekali pemberian sebesar Rp600.000. Nah, pertanyaannya ini dicairkan lewat apa ya sahabat YouTube? Karena banyak sekali informasi yang tergolong simpang siur apakah dicairkan lewat pos atau lewat kartu KKS. Nah, tentunya prediksi dari kami apabila mengacu terkait dengan penyaluran BLT El Nino, maka nanti proses pencairannya bisa lewat kartu KKS ataupun bisa lewat PT Pos Indonesia atau bisa dikatakan lewat keduanya ya sahabat YouTube. Jadi tergantung bantuan BPNT atau bantuan regulernya. Kalau bantuan BPNT si KPM dicairkan lewat pos, maka BLT MRP juga akan dicairkan lewat pos. Apabila BPNT dicairkan lewat kartu KKS, maka kemungkinannya BLT MRP akan dicairkan lewat kartu KKS. Jadi tergantung proses pencairan bantuan BPNT-nya ya sahabat YouTube. Karena argumen dari Bapak Menko Perekonomian apabila dicairkan lewat kartu KKS atau lewat Bank Himbara, Bank BSI, maka membutuhkan biaya salur yang lebih mahal karena harus mencetak ATM, rekening dan sebagainya. Nah, real di lapangan untuk KPM BPNT murni ataupun KPM BPNT plus PKH, mayoritas ini sudah memiliki rekening, sudah memiliki ATM ya sahabat YouTube. Sehingga tentunya biaya salur itu bisa dipangkas. Sedangkan buat para KPM yang tidak memiliki rekening ataupun tidak memiliki ATM, maka proses penyalurannya dialihkan lewat PT Pos Indonesia dan itu sudah berjalan sejak tahun 2022 ya sahabat YouTube. Insya Allah sejak tahun 2022
mekanisme seperti itu sudah diberlakukan di proses pencairan bantuan PKH maupun BPNT. Jadi buat para KPM tidak perlu bingung nanti dicairkan lewat apa. Yang jelas kemungkinannya berdasarkan penyaluran BLT El Nino di tahun 2023, maka mekanismenya lewat kedua-duanya. Ada yang lewat pos, ada juga yang lewat kartu KKS. Jadi bisa dipahami ya sahabat YouTube. Mengingat saat ini sudah memasuki di tanggal 1 April, karena kalau melihat kalender hari raya itu jatuh di tanggal 10 April ya, hari raya Idul Fitri, maka ada waktu kurang lebih 1 mingguan buat Kemensos untuk menyalurkan BLT MRP ini. Namun mengingat saat ini masih belum ada informasi apapun dari Kemensos, maka prediksi dari kami kemungkinannya kecil untuk BLT MRP dicairkan sebelum Lebaran ya sahabat YouTube. Jadi buat para KPM perbanyak berdoa saja, semoga bisa direalisasikan, semoga bisa dicairkan sebelum Lebaran tiba ya sahabat YouTube. Itu doa dari kita semua, semoga diijabahi, semoga dikabulkan ya sahabat YouTube. Itu informasi pertama terkait dengan BLT MRP. Informasi kedua terkait dengan bantuan Rp400.000. Selain bantuan PKH, selain bantuan BPNT juga sudah mulai dicairkan. Bantuan tersebut yang dimaksud adalah bantuan atensi yatim piatu atau bantuan atensi YAPI per bulan Rp200.000, di mana khusus di wilayah kami ini mulai disalurkan untuk bantuan atensi yatim piatunya, dan saat ini sedang dalam proses verifikasi dan juga proses aktivasi rekening karena proses penyalurannya lewat bank penyalur yaitu Bank Mandiri ya sahabat YouTube. Di mana bantuan atensi yatim piatu ini tidak bisa disalurkan kepada para penerima manfaat apabila orang tua anak masih lengkap. Jadi bukan yatim piatu berdasarkan hasil verifikasi ataupun hasil pengecekan. Kemudian anak telah berusia 18 tahun ke atas itu juga tidak dicairkan. Kemudian anak meninggal dunia, kemudian anak yang pindah alamat dan tidak diketahui keberadaannya. Berikutnya anak sudah menikah, kemudian ditemukan adanya penyelewengan pemanfaatan bantuan oleh wali. Berikutnya orang tua sebagai pendamping sosial, ASN, TNI ataupun Polri. Kemudian berikutnya orang tua ataupun wali sebagai penerima manfaat menolak bantuan atensi yatim piatu ini. Dan berikutnya orang tua menikah lagi dan anak berada dalam asuhan keluarga inti. Jadi ikut hidup dalam orang tua kandung dan orang tua sambungnya. Kemudian beririsan dengan bansos PKH dan sembako kecuali hubungan keluarga bukan anak, contoh cucu atau famili lain. Nah, jadi sebab-sebab itulah yang bakalan menghambat proses penyaluran bantuan atensi yatim piatu per bulan Rp200.000 dan yang dicairkan kali ini untuk periode Januari-Februari, jadi 2 bulan sebesar Rp400.000 ya sahabat YouTube. Tentunya saat ini masih dalam proses verifikasi, ada beberapa daerah yang sudah disalurkan bantuan atensi yatim piatunya dan ada yang masih sedang persiapan untuk disalurkan. Jadi ini memang dari pihak Kemensos diminta segera disalurkan agar bantuannya bisa dimanfaatkan menjelang hari raya tiba ya sahabat YouTube oleh anak yatim piatunya. Kemudian informasi berikutnya terkait dengan perkembangan proses penyaluran bantuan PKH tahap kedua tahun 2024 alokasi Maret April. Yang pertama tentunya di Bank BNI dan juga Bank BRI. Ini terpantau sore ini hingga nanti malam akan semakin ramai KPM yang mendapati saldo bantuan PKH masuk di dalam kartu KKS-nya. Sedangkan untuk Bank Mandiri dan juga Bank BSI ini memang masih sebagian kecil yang dicairkan oleh pihak bank penyalur ya sahabat YouTube. Nah, ini salah satu contoh yang pada hari ini dicairkan yaitu di daerah Cimahi Utara yaitu Jawa Barat dengan nominal sebesar Rp400.000. Ini komponen lansia, bukan untuk bantuan BPNT ya. Jadi untuk bantuan BPNT-nya masih belum dicairkan sahabat YouTube. Berikutnya ada lagi yang mengkabarkan di daerah Tulungagung ya. Ini dengan sebesar Rp1 juta bantuannya. Alhamdulillah ya sahabat YouTube. Berikutnya ini terkait dengan Bank Mandiri yang dari kemarin bertanya-tanya. Alhamdulillah untuk daerah Palembang, Sumatera Selatan, Bank Mandiri sudah mulai dicairkan dengan nominal Rp650.000.
Berikutnya ada lagi Bank Mandiri daerah Ciamis, Jawa Barat, juga sama dengan nominal Rp650.000 ya sahabat YouTube. Kemudian ada lagi di hari ini yang mengecek aplikasi Live In by Mandirinya namun saldonya masih nol atau masih belum masuk ya sahabat YouTube. Jadi memang untuk Bank Mandiri ini masih sebagian kecil yang dicairkan. Jadi bertahap ya sahabat YouTube. Nah, jadi itu ya sahabat YouTube sebagian struk pencairan yang telah dibagikan oleh para keluarga penerima manfaat beserta daerah-daerahnya, dan ini tentunya tidak mengakomodir semua struk yang dibagikan oleh para KPM, namun hanya sebagian kecil saja yang kita sampel sebagai contoh bahwasanya untuk pencairan bantuan PK tahap kedua di Bank BRI, Bank BNI akan mulai ramai dicairkan pada sore hari ini hingga nanti malam, sedangkan untuk Bank Mandiri dan juga Bank BSI ini masih sebagian kecil yang dicairkan. Besar harapan kita menjelang lebaran nanti ya, hari ini hingga menjelang lebaran nanti untuk bantuan PK tahap kedua sudah dicairkan secara serentak ke semua keluarga penerima manfaat yang terdaftar di data SP2D ya sahabat YouTube. Sedangkan yang lewat pos bagaimana Mas? Yang lewat pos harap bersabar, kemungkinannya prediksi dari kami akan dicairkan pasca lebaran, pasca hari raya Idul Fitri ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, jadi itu informasi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video diari bansos terbaru berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.